Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rizky Kurniati, mahasiswa jurusan Keperawatan tingkat 2 semester 3 Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Prodi D3 Keperawatan Belitung. Saya di sini akan menjelaskan mengenai edukasi pada penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah atau dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Di Indonesia merupakan wilayah endemis dengan sebaran di seluruh wilayah tanah air. Gejala penyakit demam berdarah yang sering muncul ditandai dengan demam mendadak, sakit kepala, nyeri belakang bola mata, mual, manifestasi pendarahan seperti mimisan atau gusi berdarah, serta adanya kemerahan di bagian permukaan tubuh pada penderita. Pada umumnya, penderita demam berdarah atau dengue akan mengalami fase demam selama 2-7 hari. Fase pertama, 1-3 hari, penderita akan merasakan demam yang cukup tinggi. Fase kedua, penderita mengalami fase kritis pada hari keempat dan kelima. Pada fase ini, penderita akan mengalami turunnya demam. Penderita akan merasa dapat melakukan aktivitas kembali atau merasa sembuh kembali. Pada fase ini, jika tidak mendapatkan pengobatan yang kuat, dapat terjadi keadaan yang fatal. Akan terjadi penurunan trombosit secara drastis akibat pemecahan pembuluh darah atau pendarahan. Fase ketiga akan terjadi pada hari ke-6 dan ke-7. Penderita akan merasakan demam kembali. Fase ini dinamakan fase pemulihan. Di fase inilah trombosit akan perlahan naik kembali normal. Pencegahan yang bisa dilakukan pada penyakit demam berdarah atau dengue yaitu yang pertama, menutup tempat penampung air. Seperti yang kita ketahui, nyamuk adalah hewan yang berkembang biak dengan melewati beberapa fase tertentu. Oleh karena itu, pencegahan pertama dari penyakit demam berdarah yang bisa dilakukan adalah dengan mencegah perkembangan nyamuk melalui media air. Salah satunya dengan menutup semua tempat penampungan air. Untuk kamar mandi yang menggunakan bak mandi, maka tutuplah bak mandi dengan penutup yang rapat. Demikian juga dengan yang menggunakan gentong atau bentuk penampungan air terbuka lainnya. Hal ini akan membuat mencegah perkembangbiakan nyamuk di dalam rumah. Yang kedua, menguras bak mandi atau tempat penampungan air lainnya. Cara kedua yang bisa dilakukan adalah dengan menguras bak mandi dan tempat penampungan air lainnya secara bersih dan serutin mungkin. Hal ini perlu dilakukan karena bukan hal yang tidak mungkin jika jentik-jentik tetap bisa berkembang pada penampungan air. Menguras bertujuan untuk mengurangi habitat bagi jentik nyamuk. Selain itu, jentik-jentik akan bisa dibuang dalam proses pengurasan. Setidaknya, lakukan pengurusan sebanyak 1 kali dalam 1 minggu untuk mengurangi risiko penyebaran nyamuk penyebab penyakit demam berdarah. Yang ketiga, mengubur atau mendaur ulang barang bekas. Jika ada barang bekas atau barang yang sudah tidak terpakai, maka lebih baik dikubur atau dimanfaatkan dengan daur ulang, terutama barang bekas yang bisa memungkinkan nyamuk untuk berkembang biak, seperti kaleng, botol, gelas bekas, dan lainnya yang bisa menampung air. Lebih baik benda-benda seperti itu dikubur agar tidak menampung air. Selain itu, barang bekas yang menumpuk dalam rumah juga akan menjadi tempat sarang nyamuk. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan mengenai edukasi pada penyakit demam berdarah. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian hal ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.